pertemuan kali ini kita akan mengatur bagaimana cara membuat ukuran foto dengan menggunakan crop tools. Nah, sudah kalau misalkan sudah terpilih fotonya, tinggal buka saja, lalu disitu kan formatnya background ya. Nah, background ini kita rubah menjadi layer dengan cara double klik atau klik 2 kali secara cepat agar lebih mudah untuk mengatur backgroundnya. Untuk menseleksi backgroundnya, kita bisa menggunakan quick selection tool dan magic wand tool. Kalau yang magic wand tool tinggal diklik-klik aja, nanti dia terseleksi sesuai dengan warna dasarnya. Kalau misalkan quick selection tool, berarti kita harus tambah atau kurangi areanya. Kita tinggal arsir seperti di arsir aja. Oke, seperti ini. Nah, disitu kan banyak juga yang harus kita kurangi. Nah, di zoom aja ya gambarnya atau fotonya, biar lebih jelas area yang ingin diseleksinya sampai rapih. Kalau untuk warnanya yang agak saru sama background, pelan-pelan ya. Sini brushnya juga bisa kita atur diameternya. Oke, hampir selesai. Baru kita pilih warna, biasanya kan merah atau biru ya untuk fast foto. Kalau sudah ketemu, tinggal klik OK, lalu kita gunakan brush. Nah, diameternya bisa kita atur juga. Oke, tinggal di arsir aja seperti itu. Karena sudah kita seleksi, jadi bebas mau box dari mana ke mana juga, karena kan areanya sudah ditentukan. Oke, itu kan masih kurang rapi ya, baru kita menggunakan brush secara manual. Nah, untuk yang menggunakan brush ini itu semakin biasa kita menggunakan, semakin lancar ya, jadi memang butuh waktu. Oke, serapih mungkin. Kalau belum halus juga bisa gunakan blur tools ya. Oke, kalau misalnya kurang rapi bisa di undo atau gunakan history. Kalau undo-nya Ctrl Alt Z. Kalau cuma Ctrl Z, dia hanya berlaku untuk 1 kali undo. Kalau Ctrl Alt Z itu bisa seperti history. Oke, pokoknya serapi mungkin. Oke, kita bisa arsir lagi, kita sesuaikan. Selagi itu bentuknya masih enak untuk dilihat, nggak apa-apa ya, kita potong aja. Oke, banyak cara sebenarnya, ini salah satu cara yang simpelnya. Nah, kalau sudah, kita gunakan crop tools, lalu kita input di size-nya. Ingat ya, di sini atur ukurannya, atau ubah dulu satuannya ke cm. Resolutionnya sama, harus 300 pixel per inch. Harus pixel per inch. Karena kan kita mau cetak nantinya, jadi minimal 300 biar lebih jelas. Kita bisa atur-atur lagi posisi mana yang kita butuhkan atau area mana yang ingin kita crop. Itu kita potong. Kalau sudah, seperti itu hasilnya. Oke, bisa kita pindahkan ke dokumen baru. Nah, ini hasilnya 4 kali 6. Iya benar, 4 kali 6.
Nah, kita kan mau balik lagi ke atur ke awal lagi ya, tapi kalau misalnya awal banget itu kan butuh waktu, jadi kita history sampai brush terakhir aja. Nah, ini keuntungannya 4 kali 3, keuntungannya kenapa kita menggunakan cara ini, bisa kita undo atau history sampai edit terakhir, karena kan kita butuh beberapa ukuran. Jadi untuk mempermudah aja sih. Oke. Klik kanan, duplikat lagi ke layer yang tadi. Nah, seperti itu. Ini yang 3 kali 4. Terakhir kita buat ukuran 2 kali 3. Sama history sampai brush terakhir. Balik lagi ke awal seperti itu. Kita atur lagi ukurannya. Oke. 2 kali 3. Jadi ini tuh nggak ngaruh ya mau kita selection berapa, nanti hasilnya pasti 2 kali 3. Misalkan posisinya seperti itu, jadi jelas gambarnya, tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu dekat. Oke, selesai untuk ukuran foto ini. 4 kali 6, 3 kali 4, dan 2 kali 3. Oke, kita bisa beri tanda untuk membuat teks. Kalau misalkan punya cara lain yang lebih mudah atau lebih simpel, silahkan aja ya. Seperti ini. Kita tunggu hasil akhirnya. Ini untuk memperjelas aja sih. Jadi kalau udah kita duplikat, jangan perbesar atau perkecil lagi ya. Ini udah ukurannya. Kalau misalkan kita rubah lagi size-nya atau ukurannya, nanti malah nggak sesuai dengan ukuran yang kita mau. Dibuat seadanya. Oke, seperti itu ya untuk ukuran foto. Di sini misalkan gambarnya acak atau berantakan. Nah, nanti bisa kita atur caranya dari kursornya di move tool, lalu objek yang kita mau bisa dipilih dengan menggunakan Ctrl atau Ctrl, atau di blok saja langsung ke alignment top, alignment vertikal, alignment bottom, ataupun yang lainnya. Banyak sekali di sini ya. Oke, contohnya misalnya yang sekarang sudah kita blok, kita mau rata atas seperti ini, rata tengah, jadi posisi gambarnya di tengah, atau alignment bottom seperti itu ya. Tinggal kita rapikan lagi aja. Nah, sama untuk teks atau paragraf juga, misalkan seperti ini. Nah, kita rata kiri kanan, tapi ini bukan maksudnya perataan teks sih, kayak posisi beberapa teks gitu ada dalam beberapa paragraf. Ya, seperti itu. Atau misalkan kita pakai yang ini, kita mau rata posisi tengah seperti itu, kiri kanan ya. Oke,
itu pembahasan untuk mengatur posisi gambarnya secara bersamaan, bisa disesuaikan. Sekarang kita save as dengan format JPEG boleh, PNG juga boleh. Nanti ada materi yang menjelaskan apa bedanya PNG dan JPEG. Ya, di sini JPEG itu formatnya bisa dilihat, nanti bisa dibaca juga di modulnya ya. Ya, nanti tinggal maksimalkan saja. Oke. Maaf ya, di sini agak mendem karena di luar hujan deras. Oke, hasilnya seperti itu. Nanti kalau sudah memakai boleh di downshape ya. Berikutnya kita akan belajar yang namanya pen tool lagi dengan membuat bentuk. Di sini kita akan membentuk pohon kelapa. Jadi kita buat titik-titik poinnya. Ya, seperti ini. Ya, kita buat bagian bawahnya. Sampai ketemu titik awal lagi. Oke, setelah selesai kita buat add pen tool agar bisa kita lengkungkan atau kita lekuk. Jadi jangan dulu di make selection. Diklik dulu, tambahkan poinnya atau pen toolnya, baru nanti kita tarik ke arah mana. Untuk membuat gambar yang ini memang kita butuh waktu. Oke, biar lebih jelas kita buat background deh. Nah, ini harus selesaikan dalam satu waktu ya. Kalau misal kita lanjutkan di hari berikutnya itu nggak bisa. Intinya kalau misal Photoshop sudah kita close, kita tutup aplikasinya, nggak bakal bisa dilanjut. Kita bisa rapikan, klik, baru ditarik. Jangan setelah diklik langsung ditarik. Seperti materi di awal ketika kita ingin menghapus area objek.
Kalau misalkan salah kasih titik poin, bisa kita delete ya, delete pen. Oke, untuk nanti latihannya nggak harus sama persis, yang pasti gambarnya kelihatan kok itu tuh bentuk pohon kelapa atau gambar pohon kelapa. Nah, kalau misalnya langsung ditarik seperti itu, dia harus diklik dulu baru ditarik. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik kanan. Klik kanan, make selection. Oke, baru kita beri warna. Menggunakan pen bucket ya. Oke, selesai. Seperti itu hasilnya. Berikutnya kita membuat rectangle. Atau kalau misalkan di Word itu seperti shape. Oke, nanti di sini bisa fill dan no fill juga. Oh ya, untuk rectangle ini tuh nggak perlu kita tambahkan layer ya, jadi otomatis. Bending optionnya bisa kita atur, ketebalan garisnya di stroke. Oke, bisa nanti langsung dipraktekkan. Warnanya juga bisa dirubah atau diganti. Kita ganti lagi warnanya biar lebih jelas objek barunya. Nah, kalau yang sekarang itu yang ada isinya, kalau yang tadi no fill. Ini bisa kita atur dari format itu ya. Warnanya bisa diganti-ganti juga, bisa dipilih. Sekarang kita coba ke bentuk yang lain. Di sini ada rounded. Rounded ini sudutnya atau radiusnya bisa kita tambahkan. Berapa pixel? Semakin tinggi maka semakin lengkung ya sudutnya, tidak terlalu tajam. Bisa dilihat seperti itu.
Sekarang kita buat persegi. Ada 3 segitiga, segi 5, sudutnya bisa diatur ya tadi angkanya. Cara mengubah ke layar dari rectangle itu klik kanan, delete. Jadi bisa kita hapus areanya menggunakan selection tool. Oke, dari ada line juga, kalau ingin lurus tekan shift sambil ditekan shiftnya. Kalau untuk mempertebal bisa ditambahkan aja size dari stroke-nya. Tadi cara mengubah bentuk rectangle dengan layer itu resize layer ya. Klik kanan di layernya, resize layer. Nah, di sini untuk customnya banyak, jadi bisa seperti mencari simbol. Banyak sekali ya, tinggal scroll aja ke atas atau ke bawah. Ini pakai yang all, sebenarnya dikelompokkan sih, animal ataupun yang lain. Oke, sampai sini untuk pembahasan yang rectangle custom. Oke, selanjutnya kita akan belajar efek filter. Seperti biasa kita harus file open dulu atau buka gambarnya. Kita coba cari gambar yang pas. Mungkin kita cari gambar binatang. Kita cari gambar binatang atau hewan. Oke, kita double klik dulu, ubah format backgroundnya menjadi layer, double klik secara cepat. Oke, setelah itu kita bisa ke ribbon filter gallery. Nah, di sini akan banyak sekali contoh-contohnya, bisa kita lihat, dicoba-coba aja. Gak mungkin semuanya kita beri contoh ya, ini kita hanya untuk memperlihatkan efek-efek yang ada. Kita coba buka satu persatu.
Kita coba pilih salah satu efek filternya. Di sini bisa kita atur lagi tingkat goresannya, efek shadownya. Biar lebih jelas, klik OK. Itu contoh untuk filter galeri. Nah, di sini kita akan belajar juga untuk layer masking. Oke, setelah kita pilih tadi untuk efek filternya, lalu sebelumnya tuh objeknya diduplikat dulu ya, sebelum dikasih efek filternya, agar nanti yang efek filternya bisa kita sembunyikan. Cara untuk menambahkan layer maskingnya, nanti kita aktifkan objek yang ingin kita buat layer masking. Nah, lalu add layer masking. Nah, disitu akan ada atau muncul layer putih. Yang aktif harus layer putih. Nah, di sini untuk menyembunyikan harus warna hitam, foregroundnya, backgroundnya harus warna putih. Kita menggunakan brush. Silakan menggunakan brush apa aja, yang penting bisa kita gunakan untuk memilih areanya. Oke. Jadi di sini itu seperti terhapus, padahal bukan, hanya disembunyikan. Jadi nanti bisa kita kembalikan lagi. Oke, seperti itu. Jadi kita pertahankan backgroundnya dengan memiliki efek filter tadi. Oke, seperti ini. Ingat ya, warna foregroundnya harus warna hitam, backgroundnya harus warna putih. Kenapa harus hitam dan putih? Karena kalau menggunakan warna lain nanti bukan tersembunyi, bukan hilang, tapi seperti transparan. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat juga layer maskingnya itu ada hitam, ada brush hitam, berarti itu area yang tersembunyi. Oke. Selesai. Nah, cara mengembalikannya bisa dipilih lagi atau dibalik saja. Di situ ada panah. Nah, balik lagi, kembalikan lagi. Cukup jelas ya untuk layer masking ini. Kalau ingin kita batalkan, nanti bisa juga dengan klik kanan, delete layer masking. Nah, sekarang kita belajar efek lain. Kita buka foto baru, lalu di sini kita double klik OK, ubah ke layer. Di sini ada dagger, tools, terus ada juga burn, ada juga sponge. Nah,
untuk yang toggle itu dia untuk menggelapkan area. Seperti itu bisa dilihat ya, dia lebih hitam. Bisa dilihat ya, dia lebih gelap. Nah, selanjutnya yaitu ada efek burn tones. Jadi kebalikannya, yaitu untuk mencerahkan. Mungkin bukan mencerahkan ya, menerangkan area. Oke, seperti itu bisa dilihat. Sekarang kita belajar untuk sponge tool. Dia fungsinya untuk menyedot warna. Jadi nanti warnanya nggak ada warnanya, jadi hitam putih. Itu fungsi efeknya. Nah, semakin kita banyak arsir seperti itu, dia akan semakin gelap. Sudah terlihat ya efeknya. Oke, di sini penggunaannya itu bukan hanya untuk yang dicontohkan. Bisa gunakan di gambar atau di latihan lain. Ini hanya untuk memperjelas fungsi dari tools-toolsnya itu seperti apa hasilnya. Nah, seperti itu. Sudah terlihat. Zoom aja ya kalau ingin lebih rapih lagi. Pelan-pelan, sabar. Jadi ditahan aja kursornya sambil kita arsir atau menggerakkan mouse-nya. Seperti itu caranya. Klik kiri ya, tahan kiri. Oke. Seperti itu. Sudah selesai. Untuk yang 3 tools itu kita bisa bedakan, ini yang awal. Nah, sekarang kita menggunakan blur tools. Fungsinya untuk menghaluskan area, memperhalus. Nah, jadi lebih blur kan backgroundnya, lebih halus dibandingkan objeknya. Oke, detailnya bisa kita zoom ya. Nah, sudah. Ini untuk yang blur tools. Nah, berikutnya kita ke sharpen. Nah, sharpen itu untuk mempertajam warnanya. Jadi lebih jelas gitu. Kontrasnya itu lebih terlihat. Nah, sudah ada bedanya kan? Itu untuk sharpen. Oke, caranya sama dengan ditekan mouse kiri. Berikutnya itu yang smooth tools. Dia fungsinya untuk memberi efek sapuan cat basah. Tinggal ditahan
lalu langsung ditarik saja. Jadi dia efeknya ya seperti efek sapuan yang sekarang dicontohkan. Jadi ketarik-tarik areanya. Oke, sampai backgroundnya terlihat bedanya. Tuh, bisa dilihat ya efeknya. Karena efek sapuan cat basah ini tuh bisa untuk memperbaiki area juga ya. Oke, sudah hampir selesai. Nanti bisa dicoba di rumah masing-masing.